selamat datang kembali di video Miss. Oke, anak-anak, hari ini kita akan lanjut materi kita mengenai bentuk akar. Nah, untuk bentuk akar kali ini kita akan pelajari dulu pemahaman mengenai bentuk akar dan sifat-sifat dari bentuk akar. Nah, di sini Miss ada sediakan beberapa bilangan yang berada di dalam akar. Nah, apakah semua bilangan yang berada dalam akar merupakan bentuk akar? Oke, kita pahami ya. Akar 2, berapa hasilnya? Kalau kita cari dengan kalkulator, akar 2 itu menghasilkan 1,414213,562. Lalu akar 3 sekian, akar 4 2, akar 9 3, akar 11 sekian, dan akar 16 4. Nah, hasil dari akar 2 ini menghasilkan bilangan desimal yang dia tidak beraturan. Nah, ini bukan merupakan bilangan rasional. Ini juga bukan bilangan rasional. Ini bilangan rasional, ini irasional, dan ini rasional. Nah, kenapa kita kaitkan dengan bilangan rasional dan irasional? Sebelumnya kita ingat kembali gimana sih bilangan rasional dan bilangan irasional. Jika bilangan rasional itu dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A-nya tidak sama dengan B dan B-nya tidak sama dengan 0. Lalu bilangan irasional dia tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Atau bilangan rasional ini bisa kita bagi menjadi bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, jadi dia akan bulat nanti kalau misalkan 2 per 2 jadi 1 dia kan. Kalau bilangan pecahan ketika A-nya tidak sama dengan B, misalkan 4 per 2 atau 3 per 4 begitu dia. Oke, nah selanjutnya kalau bilangan irasional itu gimana? Dia nggak bisa kita nyatakan dalam bentuk A per B. Jadi misalkan seperti yang ini, akar 2 kan hasilnya 1,414. Dia tidak bisa kita nyatakan dalam bentuk A per B. Jadi bilangan desimal gimana yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B atau bisa dikatakan dia bilangan rasional? Ada syaratnya. Ciri-cirinya itu yang pertama, dia memiliki bilangan desimal berulang. Bilangan desimal berulang. Berulangnya secara beraturan, misalkan seperti bilangan 0,5555, dia beraturan, 55-nya berulang sampai seterusnya. Maka ini bilangan rasional. Kenapa? Karena ini bisa kita ubah ke bentuk A per B. Gimana caranya? Misalkan ini adalah X itu sama dengan 0,5555. Karena dia berulang, angkanya yang berulang adalah tiap satu angka kan 555, maka kita kali 10, berarti ini jadi 10X. Kalau ini kali 10, komanya bergeser ke kanan 1 jadi 5,555 sampai seterusnya. Lalu kita kurangkan 10X dikurang X itu jadinya kan 10X itu sama dengan 5,555. Lalu X itu sama dengan 0,55, berarti jadi dikurang 0,555. Ini dikurangkan hasilnya 9X, yang ini menghasilkan 5, maka X itu sama dengan 5 per 9. X tadi kan kita anggap sebagai 0,55. Di sini kita peroleh X sama dengan 5 per 9, berarti 0,55 ini setara dengan 5 per 9. Atau kalau kita cari hasil, 5 dibagi 9 pasti menghasilkan 0,55 sampai seterusnya. Jadi itu dia memiliki bilangan desimal berulang. Apakah harus satu-satu? Berulangnya tidak, tergantung. Bisa juga dia berulangnya dua angka 0,252525 atau bisa juga 3,451451 sampai seterusnya. Jadi kalau tiap satu angka berulangnya dikali 10. Kalau tiap 2 angka berulangnya dikali 100. Kalau tiap 3 angka berulangnya dikali 1000, begitu seterusnya untuk mendapatkan bentuk dari A per B. Jadi bilangan rasional. Lalu setelah itu apalagi syaratnya? Dia bisa terbatas. Bilangan komanya atau desimal terbatas seperti 0,25.
Udah, ini aja dia, nggak ada yang seterusnya. Berarti kan kalau 0,25 ini kita buat jadi 25/100 atau sama dengan 1/4 atau 1,5, 3,2. Jadi ini juga merupakan bilangan rasional. Oke? Lalu berarti kita lihatlah dari hasil dari bilangan di dalam akar, manalah hasilnya yang menghasilkan bilangan yang irasional, itulah dia merupakan bentuk akar. Miss, apakah akarnya itu harus akar kuadrat? Iya, tidak semua. Karena sering kalau misalkan dalam akar dituliskan begini. Nah, jadi ketika dia di sininya 2, kan tidak dituliskan lagi angkanya di sini 2. Itu artinya kan akar kuadrat dari. Jadi kalau bilangan akar kuadrat dari suatu bilangan yang dia menghasilkan bentuk irasional, maka itu yang disebut sebagai bentuk akar. Oke, makanya seperti akar kuadrat dari 2 atau akar dari 2 kan 1,414213,562. Dia kan merupakan bilangan desimal yang tidak berulang dan tidak terbatas. Berarti dia tidak merupakan bilangan irasional. Tidak merupakan bilangan rasional. Jadi karena dia merupakan bilangan irasional yang di dalam akar, maka dia merupakan bentuk akar. Begitu juga dengan akar 3, dia tidak menghasilkan bilangan desimal yang berulang dan tidak menghasilkan bilangan desimal yang terbatas. Berarti dia merupakan bentuk akar. Nah, sedangkan akar 4 hasilnya 2, merupakan bilangan bulat. Bilangan bulat itu kan termasuk dari bilangan rasional, sehingga akar 4, akar 9, akar 16 bukan merupakan bentuk akar walaupun bilangannya berada di dalam akar. Begitu dia ya. Jadi dapat kita simpulkan bentuk akar adalah bilangan yang berada di dalam bentuk akar kuadrat yang hasilnya merupakan bilangan irasional yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Begitu dia. Nah, kita lanjut mengenai sifat-sifat dari bentuk akar. Jadi ada beberapa sifat-sifat dari bentuk akar. Yang pertama, jika ada akar A kuadrat itu sama dengan A ya. Ini artinya kalau misalkan kan ada bilangan akar 16. Akar 16 itu kan sama dengan akar dari 4 kuadrat. Berarti hasilnya adalah 4 gitu. Lalu untuk yang ini, akar A kali B itu sama dengan akar A dikali akar B. Berarti bisa kita jabarkan, misalkan akar dari 12 itu kan 12 itu kan dari akar 4 dikali 3, maka ini jadi akar 4 dikali akar 3. Bisa kita juga cari hasilnya akar 4 itu adalah 2, jadi 2 akar 3. Lalu untuk yang ini, akar A per B itu sama dengan akar A per akar B. Dengan ketentuan A dan B-nya, A itu lebih dari atau sama dengan 0 dan B-nya harus lebih dari 0. Tidak boleh sama dengan 0. Berarti contohnya misalkan kalau ada akar 16 per 3, ini bisa jadi akar 16 per akar 3. Berarti akar 16 itu 4 per akar 3. Nanti ini kita selesaikan lagi dengan merasionalkan bentuk akar ya. Lalu untuk yang ini, jika ada P akar A ditambah atau dikurang Q akar A sama-sama memiliki akar A atau bisa juga sama-sama akar B nanti kan, maka dia tinggal kita jumlahkan angkanya. Kalau dia jumlah di sini, kalau dia kurang maka di sini kurang. Berarti P tambah Q akar A atau P kurang Q akar A. Contohnya misalkan 2 akar 3 ditambah 5 akar 3, berarti langsung aja. Kan karena sama-sama akar 3 harusnya sama-sama ya. Berarti jadi 2 tambah 5 akar 3, berarti jadi 7 akar 3. Kalau di sini kurang berarti tinggal kita kurangkan di sini. Nah, ini ketika dia P akar A dikali untuk kali ya Q akar B, itu hasilnya jadi P kali Q dikalikan PQ-nya yang di dalam akar juga dikalikan. Berarti dia contohnya misalkan kalau ada 2 akar 3 dikali 4 akar 2, berarti kan kita kalikan 2 kali 4,
Lalu yang dalam akarnya 3 kali 2, maka hasilnya 2 kali 4, 8, akar 3 kali 2, 6. Berarti 2 akar 3 dikali 4 akar 2 itu sama dengan 8 akar 6. Begitu dia untuk sifat-sifat dari bentuk akar. Oke, semoga bisa dipahami dengan baik. Oke, misalkan aja anak-anak tuh menyederhanakan bentuk akar dengan sifat-sifat bentuk akar yang sebelumnya sudah kita pelajari. Nah, pertama, dari yang paling sederhana. Akar 32. Ini 32, ketika kita mau buat dia ke bentuk akar, kita harus pikirkan berapa kali berapa yang hasilnya 32. Namun salah satu pengalinya merupakan bilangan bentuk kuadrat. Berarti 32 itu kan dari 16 kali 2. Miss, kenapa sih 16 kali 2? Kenapa nggak 8 kali 4? Bisa aja, tapi kan 8 kali 4 kan nanti 8-nya harus kita jabarkan lagi. Kalau 4-nya memang sudah bilangan kuadrat, tapi 8-nya kan masih bisa lagi disederhanakan. Jadi pilihlah yang salah satu bilangannya yang terbesar merupakan bilangan kuadrat, dan yang salah satunya bukan bilangan kuadrat. Berarti akar 16 kali 2. Ini kalau sesuai dengan sifat, berarti kita jabarkan jadi akar 16 dikali akar 2. Berarti jadi akar 16 itu 4 akar 2. Oke, lalu selanjutnya ini akar 8x pangkat 3. Berarti ini kita jabarkan jadi akar 8 dikali akar x pangkat 3. Akar 8 itu kan dari akar 4 kali 2 dikali x pangkat 3. Supaya bisa dia merupakan bilangan kuadrat, berarti cari dia ke pangkat genapnya. Kan x pangkat 3 itu dari x pangkat 2 dikali x pangkat 1. Ingat pada sifat-sifat eksponen sebelumnya ya. Berarti ini jadi akar 4 kali akar 2. Berarti akar 4 kan 2, 2 akar 2 dikali akar x kuadrat dikali x. Berarti jadi x akar x. Oke? Berarti dia menjadi kalikan, ini kan sifatnya 2-nya dikalikan ke x berarti 2x, yang dalam akar dikalikan berarti 2x akar 2 kali x berarti 2x. Oke? Lalu untuk yang selanjutnya, ini juga kita jabarkan. Jadi kan akar 98 dikali akar x pangkat 4 dikali akar y pangkat 5. Berarti ini jadinya akar 98 kita carilah berapa kali berapa hasilnya 98, yang salah satu pengalinya merupakan bilangan kuadrat sempurna. Berarti akar 49 kali 2 ya. Karena 49 itu merupakan dari 7 kuadrat. X pangkat 4 sudah merupakan bilangan kuadrat, nanti hasilnya x pangkat 2. Berarti ini langsung kita bawa x pangkat 2 dikali ini kita jabarkan jadi y pangkat 4 dikali y, karena kan 5 y pangkat 5 itu dari y pangkat 4 dikali y pangkat 1. Berarti akar 49 dikali 2 itu sama dengan 7 akar 2 dikali x kuadrat dikali ini y pangkat 4 itu akarnya kan y pangkat 2 dikali akar y, ini tetap di dalam akar. Berarti sama dengan yang di sini yang kita kalikan jadi 7x kuadrat y kuadrat, yang di dalam akar kita kalikan akar 2 dikali akar y berarti akar 2y. Begitu dia. Oke, nah selanjutnya. Nah ini 3 akar 2 ditambah akar 128 dikurang akar 50. Nah kita lihat ini kira-kira kalau ke dalam bentuk akarnya sama-sama ada akar berapa ya. Nah di sini kan tetap sudah paling sederhana 3 akar 2 ditambah 128, pikirkan berapa kali berapa yang dia merupakan hasil 128 tapi salah satunya merupakan bilangan kuadrat. Berarti 64 dikali 2 dikurang akar 50 itu kan dari 25 dikali 2. Ini kenapa kayak gini? Karena ini yang merupakan bilangan kuadrat, ini juga bilangan kuadrat ya. Oke, selanjutnya berarti jadi 3 akar 2 ditambah akar 64 kali 2. Akar 64 nya kan jadi 8, berarti 8 akar 2 dikurang akar 25 kali 2. Akar 25 kan 5, berarti 5 akar 2. Sehingga hasilnya
Ini kan sama-sama ada akar 2-nya, berarti bisa kita buat. Buka kurung, 3 ditambah 8 ya kan, lalu dikurang 5 akar 2. Jadi hasilnya 3 tambah 8, 11 kurang 5, 6, berarti 6 akar 2. Oke, lalu selanjutnya. Nah, ini kita kalikan masing-masingnya, berarti 2 akar 3x dikali 3x, berarti jadi kita kalikan 2 akar 3x dikalikan dengan 3 akar x. Oke? Setelah itu dikurang 2 akar 3x dikalikan dengan akar 3. Oke? Nah, kita kalikan, ini kan 2 kali 3 6. Yang dalam akar kita kalikan jadi akar 3x kuadrat, karena kan 3x kali x. Lalu dikurang yang ini berarti 2 akar, yang dalam akar kita kalikan 3 kali 3 9x. Sehingga hasilnya ini kan masih ada, kita keluarkan dia dari akar, atau bisa kita akarkan x kuadrat itu akarnya adalah x, berarti 6x akar 3 dikurang akar dari 9 itu adalah 3, berarti 2 kali 3 6 akar x. Ini dia hasilnya. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang ini kita kalikan ya satu per satu. Yang ini ke sini, yang ini ke sini, lalu yang ini ke sini, ini ke sini. Yuk, semakin kita terapkan sifat-sifat dari bentuk akar tersebut ya. Miss harap kalian semakin memahaminya. 3 akar 2 dikali 2 akar 2, berarti 3 keduanya bisa kita kalikan, 3 kali 2-nya kan 6. Akar 2 kali akar 2. Berarti kan jadi akar 2 kuadrat. Ingat sifat, kalau ada akar A kuadrat hasilnya A, berarti tinggal 6 kali 2, berarti gini ya. Oke. Lalu yang ini 3 akar 2 dikali 3 akar 3, berarti 3 kali 3. Di sini tambah ya. 9 akar 2 kali akar 3 jadi akar 6. Ini negatif 2 akar 3 dikali 2 akar 2, berarti negatif 2 kali 2 negatif 4, akar 3 kali akar 2 akar 6. Setelah itu min 2 akar 3 dikali 3 akar 3, berarti min 2 kali 3 min 6 akar 3 kali akar 3 kuadrat, atau hasilnya adalah 3. Ini kita selesaikan. 6 kali 2 12 ditambah 9 akar 6 dikurang 4 akar 6 dikurang 6 akar 6 kali 3 berarti 18. Maka nah ini 12 kurang 18 minus 6. 9 akar 6 dikurang 4 akar 6 sama-sama akar 6, berarti tinggal kita kurangkan. 9 kurang 6 9 kurang 4 adalah 5 akar 6. Maka hasilnya min 6 tambah akar 5 tambah 5 akar 6 atau 5 akar 6 dikurang 6. Ini dia. Oke, begitulah dia penyederhanaan bentuk akar dengan sifat-sifat bentuk akar pada soal-soal yang Miss contohkan. Oke, semoga dapat dimengerti dengan baik anak-anak Miss. Jika ada yang mau ditanya, silahkan tanya di kolom komentar atau di forum Google Classroom kita. See you!